Namaste Meredos, kembali lagi di channel Thai Apps, channel belajar di India. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang India, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol belnya untuk notifikasinya. Namaste Meredos. Hari ini kita kedatangan tamu wawancara yaitu Dr. Ibu Nilawati Uli. Beliau adalah rektor dari Universitas Mega Buana Palopo, universitas yang dilokasikan di Sulawesi Selatan. Yuk langsung aja kita dengarkan wawancara langsung dari Ibu Nilawati tentang perjalanannya saat berkunjung ke India. Terima kasih. Baik, saya Nilawati Uli, Rektor Universitas Mega Buana Palopo dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu tentang India sebelumnya? Pandangan saya sebelum berangkat ke India itu, saya mengenal India dengan melihat di televisi. Nah, di televisi itu kita melihat bagaimana di India itu kaya akan ragam budayanya. Nah, itu terutama untuk tari-tarian ya dan budaya yang lainnya. Kemudian saya juga melihat India itu tradisinya ya di masyarakat yang memang tidak semua negara itu memiliki. Bagaimana pandangan Ibu tentang India setelah beberapa hari tinggal di India dan apakah ada perubahan pikiran dari sebelumnya? Jadi saya berangkat bersama rombongan waktu itu ke India karena memang ada kerjasama. Kemudian selain itu kita mau juga, terutama saya pribadi mau juga lebih mengetahui tentang India karena ya selama ini kita lihatnya lewat televisi, kemudian ini kita sudah langsung berkunjung ke sana. Saya mendapatkan pengalaman, kemudian dapat juga informasi ya lebih banyak lagi ketika pada saat kunjungan. Jadi setelah ke India ya alhamdulillah waktu itu kurang lebih 2 minggu ya perjalanannya ke India. Begitu tiba di India itu melihat ada perbedaan. Kalau melihat di TV itu kalau film-film India itu macet ya, ternyata di sana itu yang waktu saya melihat itu tidak seperti itu. Nah kemudian bahwa yang saya lihat itu budaya ya, terutama pakaiannya itu yang perempuan pakai sari ya ke kampus itu saya melihat ternyata setiap kesehariannya seperti itu juga. Jadi bukan hanya ketika ada acara pernikahan atau ada acara yang khusus baru menggunakan baju sari. Ternyata setiap harinya memang menggunakan pakaian khusus untuk wanita yang saya lihat waktu itu pakai sari. Jadi seperti itu. Nah kemudian saya melihat ternyata bahwa masyarakat di India itu sangat welcome ya, kemudian ya negaranya aman ya karena kita beberapa lama 2 minggu itu kurang lebih 2 minggu itu kita ada berapa kali ya berkunjung itu ke tempat yang berbeda daerahnya. Tempatnya itu ada kalau saya tidak salah ada 4 tempat yang kita kunjungi. Nah itu ya alhamdulillah saya melihat masyarakat sangat welcome, kemudian penerimaannya sangat bagus ya, terutama waktu kita kunjungan ke kampus itu sangat luar biasa, kita disambut tidak hanya oleh pimpinan perguruan tingginya, dosen-dosennya, juga mahasiswanya itu sangat welcome menerima kami pada saat kunjungan di India. Bagaimanakah pengalaman Ibu di India tentang biaya hidup atau living cost? Kalau untuk biaya hidup, menurut saya pribadi ya kosnya murah, terjangkau, ya terjangkau. Kemudian untuk makanan, itu kita bisa memilih ya. Jadi ada yang memang makanan khas India, kemudian ada juga yang untuk yang rasanya itu cocok untuk pribadi saya ya, untuk lidah Indonesia itu cocok. Jadi tidak sulit untuk kita beradaptasi. Baik dari suasana ya, kemudian makanan ya, itu kemudian interaksi itu ya alhamdulillah itu dengan mudah untuk kita berinteraksi.
Bagaimanakah kenyamanan dan keamanan di India saat menetap di sana? Alhamdulillah keamanan maksudnya sangat aman karena kami sempat beberapa kali itu keluar malam hari untuk berbelanja di sekitar hotel, kemudian pergi ke tempat makan itu. Alhamdulillah aman dan semua yang kita kunjungi itu ya alhamdulillah semua welcome, penerimaannya baik semua. Bagaimana pengalaman Ibu tentang keagamaan dan keberagaman di India? Kalau untuk pengalaman tentang keagamaan, sebagai orang yang beragama tentu kita menghargai setiap keyakinan yang dianut oleh setiap orang. Nah, saya sangat menghargai itu. Ketika di India itu toleransinya juga antara yang beda agama itu sangat baik, sehingga kita mau sholat pun ya ada tempat untuk kita sholat. Bagaimana dengan travel dan makanan yang Anda temui saat berada di India? Kalau travel yang kita gunakan kemarin itu ya alhamdulillah sangat baik. Kenapa? Karena mulai dari proses keberangkatan sampai ketibaan sampai selama kita berada di India itu alhamdulillah semua sesuai dengan schedule dan semua sangat rapi, sudah tersusun dengan baik, terutama untuk kunjungan ke perguruan tinggi, karena itulah yang menjadi tujuan utama kita adalah berkunjung ke perguruan tinggi untuk melihat di sana bagaimana tata kelola, bagaimana juga suasana kampusnya, suasana akademik di sana seperti apa. Kemudian ya untuk makanan ya itu seperti yang saya bilang tadi ya, makanan sangat mudah untuk kita beradaptasi karena disiapkan juga ada makanan pilihan lain yang mana itu cocok untuk kita. Tetapi menurut saya pribadi untuk makanan khas India sendiri ya mudah untuk saya beradaptasi karena hampir sama dengan makanan yang ada di Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, bumbu-bumbu di setiap makanannya. Bagaimanakah pandangan Ibu tentang masyarakat di India? Kalau masyarakatnya yang saya tahu itu kan sangat banyak ya kalau di India itu. Nah, kemarin yang kami kunjungi itu di Bangalore ya, ada ini kita sampai naik pesawat itu 2 kali ya, kita naik pesawat itu ke tempat tersebut. Di setiap daerah itu ramai, masyarakatnya ramai. Jadi tetapi di keramaian itu ya tetap juga teratur. Jadi kita merasa aman. Dari pengalaman Ibu, apakah ada bentuk kasta atau tingkatan yang diperhatikan pada saat berada di India? Kalau untuk lihat secara langsung itu tidak ada selama yang proses ini ya, proses kedatangan sampai ini, karena saya melihat itu semuanya sama. Ketika kunjungan di perguruan tinggi itu bahwa semua yang hadir, yang dosen-dosen itu tidak ada pengelompokan tersendiri ya, maksudnya mohon maaf kalau ada yang kasta rendah dengan ini, tidak ada, saya lihat itu. Jadi sama ya, dosen, pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa ya mahasiswanya ya sama semua. Saya melihat fasilitas yang didapatkan mahasiswa sama. Saya sempat sharing juga di kelas dengan mahasiswa itu ya, saya melihat sama semuanya, tidak ada perbedaan. Menurut Ibu, bagaimana overall experience saat Ibu berada di India? Kalau pengalaman saya, tentu saya sangat terkesan dengan India. Yang pertama tadi dengan budayanya, ya. Jadi kita melihat mulai dari bangunan-bangunan yang bersejarah, ya, sampai kami ke Taj Mahal, ya. Suasananya aman, nyaman. Terutama di kunjungan perguruan tinggi itu benar-benar sangat welcome, ya. Semua kami mengunjungi ada 6 perguruan tinggi itu semuanya welcome. Mulai dari penyambutan, kemudian sharing untuk tata kelola, benar-benar kita merasa itu ya sangat baik penerimaannya, penghargaannya sangat tinggi terhadap tamu yang datang. Setelah melakukan kampus atau school tour, bagaimana kualitas pendidikan di India dibandingkan dengan di Indonesia? Kalau saya melihat terutama waktu itu kita ada kunjungan di perguruan tinggi yang mana mereka memfasilitasi mahasiswanya untuk
praktek di rumah sakit. Nah, di sini diberi kesempatan kepada mahasiswa langsung interaksi dengan pasien. Walaupun ini mahasiswa masih sementara belajar. Waktu itu saya melihat biasanya kalau mahasiswa di Indonesia itu kita praktikum dulu di laboratorium ya, kemudian nanti setelah itu baru ada praktek di rumah sakit. Itu pun harus didampingi. Tetapi saya melihat kemarin itu bahwa mahasiswanya diberi kesempatan itu langsung interaksi dengan pasiennya. Itu saya melihat bahwa mahasiswa memiliki peluang untuk lebih banyak langsung untuk praktek langsung. Apakah Ibu merekomendasikan orang tua dan mahasiswa untuk belajar ke India? Jadi untuk merekomendasikan untuk kuliah di India ya, itu sangat merekomendasikan. Yang pertama, biayanya terjangkau ya, kemudian di perguruan tinggi ya, untuk mahasiswa belajar itu memang terfasilitasi dengan baik ya. Kemudian kesempatan untuk mahasiswa praktek langsung, terutama ini untuk bidang kesehatan ya, itu langsung aplikasinya langsung ya kepada pasien ya. Nah, kemudian dari keamanan ya, sangat aman. Kemudian untuk tempat tinggalnya juga, hotelnya juga nyaman, seperti itu. India recommended untuk mahasiswa studi lanjut. Jadi untuk beradaptasi mahasiswa di Indonesia, misalkan untuk studi lanjut, untuk beradaptasi di India itu sangat mudah, karena kurang lebih untuk proses pembelajarannya hampir sama. Dari pengalaman pribadi, apa yang paling Ibu suka dari India? Yang saya suka yang pertama budayanya, kemudian orang-orangnya juga ya, sangat ramah. Ini Pak Raffi luar biasa ya. Pak Raffi ini sangat betul-betul berdedikasi ya untuk bagaimana orang-orang, terutama orang luar ya, seperti di Indonesia, untuk mengenal India lebih dalam, untuk belajar ke India. Itu luar biasa perjuangannya sampai ke daerah-daerah mana, wah luar biasa. Itu saya sangat salut dengan itu. Dan itu pun dilakukan sangat baik. Kenapa? Karena ketika ada yang belajar ke sana itu diperhatikan, didampingi ya, kemudian bila ada hal yang dibutuhkan itu sangat cepat untuk diberikan apa yang dibutuhkan. Apakah ada kata penutup untuk mahasiswa, orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar di India? Bagi mahasiswa yang berada di Indonesia ingin melanjutkan pendidikan ke India ya, bila memang bidang ilmunya sesuai ya, memilih perguruan tingginya sesuai dengan peminatannya ya. Di India salah satu negara yang rekomendasi untuk Anda melanjutkan pendidikan. Selain biayanya terjangkau, kemudian sistem pendidikannya juga sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa di India budayanya sangatlah unik dan orang-orangnya sangat ramah, dan masih banyak hal lain yang menarik. Terima kasih Bu Nilawati untuk wawancaranya. Bila masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. KW Alvedana Kenna Firmilengge.